Eee, Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Waalaikumsalam lagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam jumpa lagi bersama saya Rini Intama di acara podcast Bincang-Bincang Seni bersama tamu istimewa saya hari ini adalah Mas Ireng Halimun. Apa kabar Mas? Baik, selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, itu yang paling penting Mhm, soalnya ya, di masa pandemi ini eee, kita harus selalu sehat, oke. iya iya, Eee, Teman-teman, kenapa hari ini saya mengundang, Mas Ireng Halimun? Mas Ireng adalah seorang, seniman tulen, seorang mmm, perupa, tapi juga, eee eee, kalau kita nanti bacakan, biodatanya luar biasa Mas Ireng ini. mmm, Kemudian satu lagi yang paling penting, Mas Ireng ini sekarang sebagai penggagas penggagas Semesta Seni, media digital sastra gitu ya, Mas, ya? Kemudian iya Sastra betul, Semesta, tempat kita semua bisa mmm, berekspresi, membacakan mmm, puisi dan lain sebagainya. Itu yang hal yang paling penting, tapi kita juga nanti akan berbincang lebih jauh lagi bersama Mas Ireng. Sebelumnya saya akan, membacakan biodatanya, begitu ya Mas, supaya kita mhm semua mhm, mengenal Mas Ireng Halimun. mhm, Baik, nama Ireng Halimun, lahir 11 Agustus 1965, alamatnya di Ciputat, pendidikannya jurusan Seni Rupa dan Kerajinan IKIP Jakarta. Lulus 90 ya, 1990 gitu ya, Mas? Nah, oke. iya iya, Waktu anak-anak juara lomba lukis tingkat anak-anak, juara baca puisi tingkat anak-anak. Ah, luar biasa nih. Terus anggota Sanggar Seni Rupa Garajas Bulungan, anggota Teater Tetas Bulungan, ketua Sanggar Seni Rupa Rawamangun, guru pendidikan seni rupa di SMP Muhammadiyah Ciputat ya, Mas? Sampai iya, 1995, kemudian peserta Kongres Kesenian Indonesia II, ketua Kampung Budaya Ciputat 2005, mendirikan, komunitas perupa napas seni 2015, anggota Majelis Pertimbangan Dewan Kesenian Banten. Nah, itu mungkin banyak orang yang belum tahu ya, Mas. iya, Kemudian menggagas pagelaran sastra semesta, sejak 2 Agustus 2019, mendirikan media seni budaya Semesta Seni sejak Mei 2020, pendiri komunitas perupa nafas seni, sorry sorry, tadi udah ya. Menjadi mmm, koordinator di banyak acara pementasan seni rupa, pameran mmm, seni rupa gitu ya, Mas. oh iya betul, Menjadi juri, pembicara, moderator, dan sebagainya, aktif menulis, membaca puisi, seni teater, dan menggelar acara sastra sampai sekarang. Pengalaman kerjanya banyak sebagai desain grafis di beberapa media besar, tim perancang pewajahan Harian Umum Republika, koordinator desain grafis majalah ekonomi, desain grafis dan penulis freelance di beberapa perusahaan pers dan advertising, majalah Swasembada, Harian, Moneter Indonesia, Tabloid Bintang, Milenia, dan sebagainya. Oh, banyak sekali, Mas. Oke. Dan menjadi juri di beberapa, lomba dan festival-festival seni, gitu ya. Ya, kalau kita bicara seni, maka kita bicara banyak hal ya, Mas. Eee, iya, untuk Mas eee, untuk Mas Ireng Maulana, apa arti seni secara keseluruhan bagi seorang Ireng Halimun? iya. Ireng Maulana sudah wafat, yang Sorry ada sorry, kalau Ireng aku salah, Halimun. Ya, Ireng iya Halimun. iya, nggak Sorry apa-apa sorry. nggak apa-apa, heeh, karena memang ada penamaan itu sendiri ada terinspirasi sedikit oleh seorang musisi Ireng Oh ya, Maulana gitu. mhm. Karena saya hitam akhirnya saya memakai nama Ireng. Aduh maaf, mohon maaf mohon maaf. Nggak apa-apa, itu biasa, banyak juga yang begitu. Artinya begini, dasar konsep saya berkesenian, satu kita dihadapkan di dalam hidup satu adalah logika. Mhm Logika yaitu 2 tambah 2 pasti 4. mhm Ya, natrium tambah klorida pasti jadi garam, NaCl. Kemudian kita dihadapkan lagi satu bidang yang namanya etika, berkaitan dengan spiritual, mhm berkaitan dengan religi, mhm berkaitan dengan wahyu, berkaitan dengan kontemplasi dan sebagainya untuk mengetahui di mana ada sesuatu yang lebih besar dari kita yaitu Tuhan. mhm Dan satu lagi yang sering orang tidak menyadari bahwa itu ada di hadapan kita adalah estetika.
Estetika ini adalah bagaimana kita menajamkan rasa, karena estetika itu taste. Kalau Baumgarten mengatakan itu berkaitan dengan rasa. Orang mengatakan, oh gue nggak suka seni, bohong. Artinya semua orang pasti menyukai seni. Jadi ketiga hal itu harus diperlakukan secara berimbang. Sehingga seni itu bukan merupakan pilihan, tapi itu sebuah kebutuhan yang memang ada pada tiap manusia. Sehingga saya berkomitmen menjadikan seni itu adalah semacam way of life dari kehidupan saya. Itu aja. Oke. Good, artinya bahwa seni ada di kehidupan kita sebenarnya gitu ya. Kemudian kita bicara dari banyak kita mundur ke belakang, berarti kita bicara dari pendidikan bahwa apa sih itu seni gitu ya. Jadi bukan hal yang menakutkan buat kita, buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Oke. Kenapa Mas Ireng Halimun memilih seni rupa? Ya, saya sejak kecil memang menyukai seni rupa. Pertama, ketika SD kelas 3 itu memang suka coret-coret. Udah giliran di pergaulan teman-teman pada saat main bola, kok saya nggak pernah dipakai untuk bertanding dengan kelompok lain. Di saat itulah saya memilih, saya katakan saya harus punya satu pilihan yang beda. Ternyata sejak itu saya sudah terbiasa mencoret-coret dan melukis. Jadi ini menjadi semacam frame of reference ketika memang dalam pencarian bidang apa sih, ternyata saya membuat keputusan sendiri saat kecil itu bahwa seni adalah bidang saya. Oke. Biasanya kalau Mas Ireng melukis itu memerlukan waktu berapa lama untuk satu lukisan? Relatif. Ada lukisan yang memang membutuhkan detail yang banyak sehingga bisa dilakukan berlama-lama, dan itu biasanya kalau saya melukis lukisan yang detailnya lama yang seperti di belakang ini lukisan belum jadi sebenarnya, karena berjalan terus itu bisa waktunya berbulan-bulan. Tapi ada jenis lukisan yang ekspresif, yang direct painting ya. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Jadi tergantung mana yang saya kerjakan, dan waktu itu tidak bisa diprediksi gitu aja. Ya, oke. Biasanya Mas Ireng lebih sering atau lebih suka mengangkat tema apa dalam lukisannya? Ya, awalnya sih saya melihat banyak melakukan kritik sosial, karena saya dari kecil sudah sering protes terhadap keadaan. Dari kecil saya tahu pemilu dilakukan setiap 5 tahun, tapi pemenangnya sudah ketahuan. Dan kenapa pada saat saya mulai beranjak dewasa, mal-mal dibangun, bahkan akhirnya gedung sekolah terpinggirkan, yaitu yang mendasari saya melihat beberapa ketimpangan itu yang saya rekam. Oke, berarti tema-tema sosial ya, Mas? Tema-tema sosial. Oke. Ya. Kalau apa sih yang dilakukan oleh Mas Ireng kalau misalnya sedang kehabisan ide? Sebenarnya ide itu tidak pernah habis. Yang penting bagaimana menambah ide itu. Saya jadikan kayak kemarin diskusi tentang emisi mengenai sunyi. Saya kan sudah katakan di dalam diskusi kemarin, saya membutuhkan kesunyian untuk menciptakan karya seni. Karena di situ terjadi dialog antara saya yang A dan saya yang B, dan disitulah muncul gagasan. Tapi saya butuh keramaian untuk menggelar, mempertunjukkan karya seni gitu. Tapi apakah harus selalu dari sunyi untuk menghasilkan sebuah karya, untuk menciptakan sebuah ide gitu ya? Enggak juga gitu ya. Sebetulnya tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melukis atau menulis di tengah keramaian. Ya, sebenarnya sih itu bisa juga diangkat ya, Mas. Iya, artinya begini, ketika stimulusnya, rangsangan itu dari keramaian, tapi dalam hal mengkristalisasi sebuah gagasan ya di dalam kesunyian. Ketika saya jalan ke pasar, pulang, nah itu pada saat sunyi itu baru saya rumuskan gagasan. Ya. Artinya masing-masing orang tentu punya cara yang berbeda ya, Mas.
punya cara yang berbeda Hmm. ketika banyak orang sekarang, penulis-penulis muda sekarang mereka lebih memilih menulis di kafe misalnya gitu ya, itu kan ada rame Hmm. itu ya, itu mungkin tantangan sendiri. Oke, kalau harus memilih, teh atau kopi, Mas? Hmm. Saya kopi. Kopi. Ya, Gunung atau pantai? saya lebih suka gunung. Gunung, oke. Kenapa, Mas? Ya, Kenapa? saya terbiasa dulu dari kecil manjat gunung, saya pramuka dan ingat Mhm, bahwa pramuka itu setelah kita lihat orang yang ikut pramuka pasti memiliki mhm, bakat unggul. iya Dia punya pilihan di dalam prinsip menjalankan hidupnya. iya. Saya Sehingga buat pramuka, saya, saya juga pramuka loh, ya, Mas. ya buat saya punya kesan tersendiri terhadap Ya, gunung, bahkan pernah tersesat gitu oh ya, di tengah gunung. Gitu. oke. Kalau harus memilih antara nonton film atau membaca, Mas? Membaca buku? Pada dasarnya saya lebih memilih menonton film. Nonton film, Tapi oke. buku itu bukan sebuah hobi, tapi Mhm, sebuah tuntutan, kita harus pandai. mhm. Tapi kalau film itu bisa jadi dari galian di buku dan kita tinggal mencerap maknanya aja. Iya, oke. Film apa biasanya, Mas, yang Mas suka? Saya suka film-film yang bersifat apa ya, detektif, bersifat, Action-action gitu? kayak action tapi Punisher. Mmm, Jadi seseorang yang baik meluruskan kebenaran, mhm. begitu. Jadi bukan sekadar jago, tapi dia betul-betul sebagai, penegak keadilan, itu lebih suka. Soalnya soalnya selama ini kan yang terjadi kalau kita bicara film action maka, banyak banyak yang tidak mungkin gitu ya, menjadi mungkin gitu Iya, ya, ya kayak itu superhero-nya gitu ya. Oke, iya, film perang suka? film perang suka dari unsur humanisnya, Mmm, bukan dari segi killing man-nya, oh bukan ya, oke. dari segi pembunuhannya. Tapi mereka berperang untuk apa? Itu. Oke. Drama Karena percintaan, Mas? berperang Kalau drama percintaan? kalau drama percintaan sudah pasti, tapi Oh yang ya, yang 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 saya paling suka itu kalau percintaan yang beda dari yang lain. Pernah Mas, ingat film Secret Admirer? mhm. Sing Mungkin Cinta Segi Enam gitu. Banyak Itu banget. itu luar biasa, Ya, daripada cinta yang sekadar, segitiga yang artinya itu sudah belum biasa terlalu ya? banyak, Sudah biasa ya? biasa. Oke oke. Eee, ini saya kembali saya, masuk ke, yang lebih spesifik lagi. Mmm. Kenapa, Mas menggagas mendirikan, Semesta Seni, membuat Semesta Seni di mana saya merasa bahwa, Mas Ireng sudah menyediakan sebuah tempat gitu, sebuah ruang yang luar biasa besar buat kita Mmm. penulis, sastra untuk, eee, memunculkan, karya-karya gitu. Kemudian sastra semesta sendiri bagaimana kita, Mas Ireng membuat sebuah ruang bagaimana kita bisa membaca puisi, walaupun di Mhm. saat pandemik ini gitu. Kira-kira kenapa, Oke. Mas? Ya berawal gini, saya melihat kalau di tahun 75-an itu, Mmm, peseni seluruhnya lintas seni bersatu. Tapi oh ya, belakangan ini masing-masing pesair bergabung dengan pesair, mhm, perupa bergabung dengan perupa. oh ya, Di sini belum terjadi yang namanya kerjasama lintas seni. oh ya, Kemudian, walaupun saya mengibarkan diri saya sebagai perupa, itu berkali-kali saya datang ke acara sastra, mmm, utamanya sastra Reboan mmm, atau Taman Sastra Cikini, bahkan saya mhm, ngisi acara di sana. mmm, Nah, karena seperti itu saya katakan ini perlu adanya semacam kantung-kantung kesenian kebudayaan yang mempertemukan itu semua. kantong budaya ya, Wah, kantong-kantong budaya ya? ya, Mhm, kantung-kantung budaya. mhm, Lantaran teman-teman yang di tim itu mhm, mengadakan sub tim, saya setuju, bukan berarti bertentangan. Tapi saya mhm, katakan, kalau saya pribadi, tim bubar pun kita bisa masih menyiapkan tempat-tempat berkesenian di tempat yang lain. mmm, Nah, oke, terpikir sama saya membuat kantung-kantung seni budaya yang mmm, akhirnya terbentuklah pergelaran sastra semesta. mmm, Gitu. oh ya, Nanti dibedakan sastra semesta itu sebagai sebuah pergelarannya, baru belakangan diikuti oleh semesta seni sebagai medianya. mhm, Sedangkan di semesta seni ini tidak hanya sastra, tapi seluruh iya senian, iya, baik. gitu.
luar biasa ya. Artinya ini adalah sebuah jembatan, sesuatu yang menjembatani semuanya gitu ya, Mas. Iya. Menjembatani, ya, oke. Kenapa memilih kata semesta? Nah, pada saat menggagas acara ini, Hmm. terus terang saya hanya berbondalkan nyali dan silaturahmi. Pada saat itu bersama pelatih teater saya, Raden Nanu Angka, saya katakan kita gelar acara sastra. Tapi kita nggak punya duit, ya kita coba gunakan silaturahmi kita. Dan pada saat itulah ketemu dengan Ibu Ria Pasaman, dia memiliki lahan seluas 2 hektar, bahkan Rano Karno sendiri meminjam tempat dia untuk syuting Sidulnya di Cinere atau di Karangtengah itu. Kebetulan saya dekat, saya katakan pada dia, Bu, Mbak, saya bilang saya mau menggelar acara sastra di sini gimana? Karena dia udah dekat, silakan Mas Ireng. Nah, karena tempat itu bernama Sastra Galeri and Longs, Semesta Galeri and Long, Semesta itu nama suaminya. Akhirnya kita gunakan kata semesta ini sebagai acara. Oh, it's okay. Sebagai apresiasi kita kepada orang yang berbaik hati. Akhirnya dibuatlah Sastra Semesta, yang kemudian makna semesta itu sendiri kan cocok dengan menciptakan kantung-kantung kesenian. Artinya beberapa seni masuk gitu ya, seni kolaborasi. Oke. Menarik ya, menarik. Artinya kepedulian Mas Ireng sampai sejauh itu. Gitu. Apa sih pendapat Mas Ireng tentang begitu ramainya sekarang nih penulis-penulis muda gitu? Apa sih pendapat Mas Ireng? Iya, yang terjadi sekarang saya bersyukur. Kalau dulu di tahun 84-an aja pelukis mungkin bisa dihitung ratusan di Indonesia. Tapi sekarang ini sudah ada mungkin ribuan dan jutaan pelukis. Begitu juga pesair. Ya, udah banyak sekali. Kalau kita dulu cuma mengenal mulai dari Hairil Anwar, kemudian dan angkatan 66 sampai kemudian angkatan zaman Rendra, Hamid Jabar, ya gitu. Pas sekarang ini udah banyak sekali nama itu. Kalau dari segi kuantitas, saya syukuri bahwa ternyata minat terhadap seni budaya itu sangat besar. Itu aja. Kemudian apa yang Mas rencana lakukan pada geliat seni yang begitu besar saat ini? Apa yang akan Mas lakukan melalui Semesta Seni? Ya, kalau mengenai Sastra Semestanya sendiri, kita akan mengadakan pergelaran yang mungkin nanti bulan Mei ya, habis Lebaran, mungkin kita akan mengadakan di puncak di sana. Dan itu ada sedikit kayak semacam perkemahan, kalau pramuka dulu kayak persami. Oh, ya, jadi ya. habis acara silakan yang mau bermalam di sana. Makanya ini saya kasih bocoran duluan, saya mau kemas. Ini bukan hanya sastra, tapi musik juga nanti berikut perupa saya pengen gerakan ke sana. Jadi kita langsung ke alam, itu contoh soal. Untuk sastra sendiri ya. Sementara kalau untuk seni rupa sendiri, saya banyak hal yang sedang saya rencanakan. Oke. Nah, selain memang tadi rencana Mas Ireng mengenai rencana persami dan sebagainya, apa sih rencana Mas Ireng tahun depan kira-kira yang besar? Karena kita bicara milenial, tahun milenial sekarang, mungkin kita bicara juga generasi milenial gitu. Apa sih yang akan Mas Ireng lakukan? Ya, kira-kira kalau rencana Mas saya Ireng? sih tinggal pengembangan dari apa yang sedang dilakukan sekarang. Contoh soal Sastra Semesta kita gelar sejak Agustus 2019. Kemudian saya ditantang untuk membuat media. Akhirnya saya buat media Semesta Seni dan sudah siap dengan edisi 12-nya nih. Berarti sudah setahun berjalan dan itu tanpa bolong, paling terlambat sehari 2 hari dari tanggal 1 awal bulan. Tapi ini sudah saya katakan saya syukuri, bukan saya merupakan kayak macam arogan, tapi saya syukuri ini masih berjalan. Nanti pada edisi 13 dan seterusnya sudah ke website. Bahkan nanti kita juga ini akan buat seperti podcast seperti ini. Buat saya
suka sekali dengan apa yang dilakukan Rini ini. Saya yakin Alhamdulillah. bukan gara-gara sudah mengantongi uang mengadakan podcast seperti ini, tapi karena kemauannya yang lebih besar daripada uang. Itu yang juga saya lakukan ketika menggelar acara Sastra Semesta maupun media Semesta Seni. Kan Mas Ireng sendiri bilang bahwa kita berkesenian atau kita bergerak, kita nggak selalu dengan uang, nggak selalu dengan itu gitu kan. Artinya kita terus bergerak gitu, untuk menghidupkan seni gitu ya. Jadi kita bukan hidup dari seni, tapi kita menghidupkan seni juga gitu. Itu sih yang saya lakukan tujuannya gitu ya. Baik Mas, kira-kira bisa nggak baca puisi satu aja? Saya puisinya kebetulan ada di sana, di puisi catatan siapa sana. aja deh, puisi siapa aja. Cuma ini mungkin bukan puisi ya. Iya. Bisa puisi, tapi ini betul-betul spontan saya bacakan pada tahun 88 ya, 1988. Dan ini puisi ini spontan, nggak dicatat, saya langsung maju ke depan forum, dan pada saat itu Bang Tarji tertawa terpingkal-pingkal sebenarnya. Baik. Spontan. Ya, oke. Hai para pengkhianat rakyat, seenaknya kau jilat pantat para pejabat, agar engkau naik pangkat dan harkatmu meningkat. Sebaiknya engkau bertobat bila ingin selamat, atau jika perlu kusunat kau punya tongkat. Sudah. Keren. Artinya emang itu suara hati gitu ya Mas? Suara hati ya? Iya. Tapi Mas Ireng sendiri suka nulis gak sih? Ya, saya nulis sejak tahun 90, saya juga penulis dalam arti menulis berita. Saya menulis ke resensi pameran. Dan dengan dasar seperti itulah pada saat saya kerja sebagai desain grafis, saya juga nulis juga. Oke. Gitu. Suka nulis puisi nggak? Suka nulis puisi nggak Mas? Ya, nulis puisi sudah ada. Saya juga puisi cinta mengumpulkan. Ya? Puisi cinta bukan? Ada puisi cintanya juga, ada kritik sosial juga. Pada dasarnya berbagai subjek matter, persoalan-persoalan itu bisa kita tulis. Gitu. Oke. Artinya gini, bahwa kita kan akan juga memberi edukasi gitu ya kepada generasi muda saat ini, bahwa puisi nggak cuma bicara soal cinta, soal galau, soal putus cinta dan sebagainya, bahwa banyak hal yang bisa kita tulis dari puisi, itu sih sebenarnya ya. Menurut Mas Ireng sendiri gimana? Iya. Betul ya. Jadi subject matter kalau dalam lukisan atau pokok persoalan yang kita tuangkan itu berbagai hal. Cinta, ya ada juga persoalan kepahlawanan, ada juga persoalan masalah masyarakat, masalah kemanusiaan yang itu bisa kita tulis menjadi inspirasi kita dalam membuat suatu karya seni. Jadi jangan juga dikatakan puisi cinta itu buruk. Ya enggak. Artinya ada pasti. Bagaimana kayak seperti di dalam film Titanic yang tumpah seperti itu, ada satu nilai cinta yang begitu besar. Itu bisa menjadi sesuatu yang indah sekali gitu. Cinta yang membungkus semuanya ya Mas sebenarnya. Ya pada dasarnya kan kalau kita mengarah kepada melihat kepada sifat utama yang maha kuasa itu pengasih dan penyayang, apa sih artinya? Cinta. Coba bayangkan kalau sifat ini kita praktekkan, nggak usah praktekkan 100% yang punya Allah gitu ya. Kita praktekkan 1% aja. Selalu menghadapi seseorang dengan cinta. Cinta dalam konotasi yang kasih ya, tidak dalam konotasi yang mengarah kepada seksual. Coba kita menyayangi. Jangan hanya pada yang cakep aja kita sayangi. Kepada yang jelek pun, kepada yang rentak kita sayangi. Itu dunia ini penuh cinta dan penuh kedamaian. Saya pikir itu. Itulah suara seorang seniman tuh ya Mas. Luar biasa. Baik, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita Mas. Tapi yang jelas kita semua sudah tahu bahwa apa maksud dan tujuannya Mas Ireng membuat menggagas sebuah acara besar seperti Sastra Semesta, kemudian membuat media sastra atau media seni lewat Semesta Seni. Jadi kita tahu dan kita juga mengenal barangkali
teman-teman bisa mulai mencari dan membaca. Ya, Membaca iya. media itu ya, Yang Mas? yang yang Mmm, penting kalau kata Sujatmoko itu, seni itu berkaki ah, dan dia selalu bergerak. ya, Yang menggerakkannya siapa? Jangan menunggu orang lain, jangan kita. menunggu pemerintah. Mhm, Kita sebagai penggerak dari berjalannya atau kemajuan seni mhm. budaya ini, itu. Karena Jangan pemerintah menunggu. sendiri kan udah sibuk, Mas. Pemerintah udah sibuk. Iya iya, Iya betul. Iya, mhm. baik, barangkali ada satu, kalimat penutup, Mas, atau closing statement dari Mas, Ireng, kira-kira apa? Boleh silakan. Ya, saya katakan lakukanlah kegiatan seni budaya itu agar kita tetap awet muda dan sehat. Ke Jadi gara-gara kita berkesenian, coba bayangkan kita ketemu dengan kaum milenial, kita juga bicara dengan bebas, mhm, ya insya Allah corona pun tidak akan nempel kepada iya. kita gitu aja. Memperkuat imun kita gitu ya, Mas? Lakukan saja yang penting Iya iya. dengan Amin amin. ikhlas, dengan niat baik, tidak untuk apa-apa, tapi Iya. untuk berjuang untuk memberikan informasi positif mengenai seni budaya kepada pihak lain itu aja. Amin amin amin. Mhm. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ireng atas waktunya, Ya, oke. yang sudah begitu banyak ya kita memberi kita informasi, memberi kita, edukasi juga, pentingnya seni dalam kehidupan kita gitu ya. Baik teman-teman, itulah, bincang-bincang santai saya bersama, Mas Ireng Halimun. Tadi saya salah menyebutkan nama, mohon maaf Mas. Ya, tapi perbincangan yang luar biasa dan satu lagi, hal positif yang sudah, Mas Ireng lakukan adalah, tadi menyediakan sebuah ruang yang besar buat kita semua, pelaku seni dan memberi informasi yang sebesar-besarnya kepada khalayak bahwa, ada seni yang bisa kita, pertahankan gitu. Baik, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.